Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, hari ini kita akan belajar agar bisa memahami apa itu keberagaman karakteristik individu, memahami bagaimana sifat-sifat operasi hitung bilangan pada bilangan cacah, serta memahami keberagaman kosakata dalam sebuah bacaan serta artinya. Yang pertama, apa itu keberagaman karakteristik individu? Keberagaman karakteristik individu itu dalam artian keberagaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu, yang setiap individu memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri. Karakteristik seseorang menunjukkan sifat atau ciri khas yang dimiliki seseorang, sehingga dapat membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Sifat-sifat khas yang dimiliki oleh setiap manusia itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja sih keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar? Misalnya ada keberagaman karakteristik dalam segi jenis kelamin, ras atau suku, agama, hobi atau kegemaran, watak atau karakter, serta usia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa saja keberagaman sifat operasi hitung bilangan cacah. Nah, Ibu akan memberi materi dan contohnya melalui share screen. Ibu izin share screen ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada keberagaman operasi sifat hitung bilangan cacah. Ada 3 sifat. Yang pertama ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan ada sifat distributif. Sifat komutatif itu biasanya disebut juga dengan sifat pertukaran. Untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan contoh penjumlahan berikut ini ya. Nah, misalnya di sini ada penjumlahan 2 ditambah 4. Nah, di sini 2 ditambah 4 sama dengan 6. 2 ditambah 4 sama dengan 6, dan 4 ditambah 2 itu juga sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, 2 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 2. Maka sifat komutatif berlaku pada penjumlahan. Di sini kita bisa melihat apakah sifat komutatif itu berlaku pada pengurangan dan pembagian. Kita bisa lihat di sini, 2 dikurangi 4 itu sama dengan 2, dan 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2. Di sini kita bisa lihat jumlahnya itu berbeda. Yang satunya min 2, yang satunya hasilnya 2. Jadi kesimpulannya, 2 dikurangi 4 itu tidak sama dengan 4 kurang 2, atau 2 kurang 4 itu tidak sama dengan 4 kurang 2. Kemudian sifat operasi hitung bilangan cacah yang selanjutnya adalah sifat asosiatif. Nah, di sini dikatakan bahwa pada penjumlahan dan perkalian 3 bilangan bulat itu berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, ini kita bisa lihat 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita dapat dari mana? Pertama-tama 2 ditambah 3 dulu, kemudian hasilnya baru ditambah 4, hasilnya 9. Kemudian di bawahnya ini ada yang bentuk lain. Di sini 2 ditambah 3 ditambah 4 itu hasilnya 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama saja dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, sifat yang ketiga itu ada sifat distributif yang disebut dengan sifat penyebaran. Nah, di sini contohnya ada 3 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 4 tambah 3 kali 5. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita bisa lihat. Kita bisa mengalihkan 3 dikali dalam kurung 4 tambah 5
itu hasilnya sama dengan 3 dikali 9, hasilnya 27. Nah, kemudian di bawahnya ada bentuk lain, pengelompokan yang lain. Ada 3 dikali 4 ditambah 3 kali 5. 3 dikali 4 itu sama dengan 12, 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Nah, hasilnya sama-sama 27. Jadi, di sini dapat diperoleh kesimpulan bahwa sifat distributif pada operasi hitung ini sangat berlaku. Sekarang kita mengenal beragam kosakata. Kosakata atau perbendaharaan kata adalah himpunan atau kelompok kata yang dimiliki oleh seseorang atau yang lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata lebih sederhananya lagi itu didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau kata yang kemungkinan digunakan oleh seseorang untuk menyusun kalimat baru. Nah, untuk memahami kosakata, kita perlu mencermati sebuah teks. Ibu izin share screen untuk memperlihatkan bacaan ya. Untuk lebih memahami kosakata, itu kita harus memperhatikan teks yang ada di bawah ini. Ada teks berjudul makhluk hidup. Ayo kita baca sama-sama ya. Makhluk hidup yang ada di sekitar tentu memiliki ciri-ciri kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan. Ada banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, di sini kita bisa baca bahwa berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi golongan herbivora, karnivora, ataupun omnivora. Tidak hanya manusia dan hewan yang membutuhkan makanan, namun tumbuhan juga membutuhkan makanan. Yang membedakan itu ada tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, untuk bisa memahami kosakata, kalian baca teks ini dulu ya. Nanti kita pelajari materi untuk bacaan ini. Nah, tadi kan kita sudah baca bersama-sama. Anak-anak juga sudah menyimak tentang teks tersebut yang berjudul makhluk hidup. Nah, setelah menyimak teks tersebut, anak-anak tentu menemukan kosakata yang pasti belum pernah didengar, minimal satu. Nah, dari beberapa kosakata tersebut, anak-anak bisa menuliskan kosakata dan kemudian mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, tadi di dalam teks ada kosakata herbivora, karnivora, dan omnivora. Kosakata tersebut termasuk ke dalam penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, sedangkan arti dari ketiga kosakata tersebut itu herbivora. Yang pertama itu ada artinya adalah hewan yang hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu ada hewan karnivora. Karnivora itu adalah hewan yang hidup dengan memakan daging. Yang ketiga itu ada golongan hewan omnivora. Itu adalah hewan yang hidup dengan memakan segalanya, bisa memakan tumbuhan, bisa memakan daging. Tadi kita sudah belajar apa saja? Kita kan sudah belajar mengenai keberagaman karakteristik individu. Kita sudah belajar tentang keberagaman operasi hitung bilangan cacah dan kita sudah belajar tentang keberagaman dalam kosakata dalam sebuah teks. Oke, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.